Oke, baik, selamat malam Bapak. Selamat malam buat teman-teman sekalian. Selamat bertemu kembali dan selamat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Pada malam hari ini saya kembali lagi hadir untuk tetap melakukan aktivitas yang sama, yang seperti teman-teman sekalian yang telah lakukan pada hari-hari sebelumnya. Bahwa ini merupakan sebuah tradisi dari satu mata kuliah yang kita jalani ini, dalam mata kuliah sosiologi terapan, di mana kita semua, saya dan teman-teman sekalian, diminta untuk membuat video, mereview terlebih dahulu sekaligus membuat sebuah video untuk menjelaskan secara lebih singkat, lebih terperinci tentang apa yang menjadi satu topik pembicaraan yang kita peroleh dari satu buku yang telah disajikan untuk kita. Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih, dan terima kasih atas kesempatan, sekaligus saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas cinta dan kasih-Nya sehingga kita semua masih memperoleh nafas kehidupan hingga saat ini. Pada kesempatan ini, pertama saya terlebih dahulu menjelaskan atau menyampaikan identitas. Bahwa nama saya Yasintus Elva Darman. Saya mahasiswa sosiologi semester 7 kelas A, yang pada kesempatan ini memprogramkan satu mata kuliah, yaitu mata kuliah sosiologi terapan bersama dengan teman-teman semua. Sebelum saya mencoba untuk masuk kepada substansi pembicaraan, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan suatu apresiasi terhadap satu metode pembelajaran yang telah kita lakukan secara saksama pada hari-hari sebelumnya, hingga pada kesempatan ini kita berada dalam satu perjumpaan yang ke-6. Menurut saya memang ini merupakan satu langkah atau satu metode pembelajaran yang cukup menarik dan sangat efektif di dalam fenomena yang tengah melanda kita hari ini, di dalam krisis yang tengah melanda kita hari ini. Jadi mesti diapresiasi, dan metode ini saya rasa merupakan metode yang paling ampuh dalam upaya untuk tidak mengurangi kualitas mahasiswa, tetapi tetap bertahan. Kalau bukan bertahan, dia bisa naik soal kualitas intelektual mahasiswa itu sendiri. Selain itu, sekarang saya mencoba untuk masuk kepada substansi pembicaraan. Di dalam buku kali ini, buku ke-6, itu berbicara tentang sosiologi dan internet. Bagaimana sebetulnya kedua konsep ini bersatu atau menyatu di dalam satu kalimat untuk kemudian dibahas. Dan di dalam penjelasan berikutnya tentu membahas secara konseptual dari kedua konsep ini, menjelaskan konsep ini, yaitu konsep sosiologi dan internet terlebih dahulu, supaya nanti kemudian dia terstruktur logik atau memang dapat soal sinkronisasinya atau kesinambungan antara kedua konsep ini yang menyatu dengan substansi pembicaraan yang ada. Di dalam sosiologi dan internet ini sebetulnya berbicara tentang kedua hal yang memang sangat kontekstual, dalam artian bahwa sosiologi dan internet itu berada dalam sosiologi modern, karena memang internet itu menjadi salah satu karakteristik kemodernisan, suatu ciri-ciri ditandai sebuah keadaan yang modern apabila adanya internet. Nah, sekarang sosiologi itu berbicara tentang masyarakat secara konseptual. Sosiologi itu kalau etimologisnya dia itu berbicara tentang berkawan, ya. Sosio dan logos. Sosio itu artinya teman, kawan, dan logos itu artinya ilmu pengetahuan. Jadi dia berbicara tentang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana berkawan atau berteman. Sekarang internet itu adalah suatu entitas, suatu kenyataan real
yang ada dalam kehidupan masyarakat, yang menjadi salah satu karakteristik ciri-ciri dari suatu keadaan yang modern. Ya, kurang lebih seperti itu. Kedua kata ini kalau dikonsepkan, maka kemudian ketika kita berbicara tentang sosiologi adalah berbicara tentang kehidupan berkawan, berbicara tentang kehidupan bermasyarakat, maka entitas yang ada ini justru ada di dalam masyarakat, yaitu internet ini ada dalam masyarakat. Bagaimana pelakunya adalah manusia itu sendiri yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Jadi kita bisa menemukan benang merahnya. Di sana ada sinkronisasi, di sana ada kesesuaian, di sana ada kesinambungan antara sosiologi dan internet. Makanya dibahas secara bersamaan di dalam satu disiplin ilmu yang disebut sebagai sosiologi. Dan memang benar bahwa sosiologi internet ini betul-betul menjadi satu bagian di dalam sosiologi modern. Karena konteks internet itu ada di dalam kondisi kontemporer saat ini, yang ditandai oleh suatu perkembangan teknologi yang luar biasa, yang menjadi salah satu karakteristik kehidupan yang modern. Maka kemudian menarik sosiologi itu membahas ini. Adapun beberapa poin penting yang di dalamnya itu sangat menarik untuk dibahas. Tetapi pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk mereduksi atau memangkas seluruh pembicaraan itu ke dalam sesuatu yang lebih kerucut, kepada suatu pembahasan yang lebih kerucut atau lebih rinci. Saya mencoba untuk membuat ikhtisar, membuat sebuah ringkasan full, karena berbicara tentang mereduksi itu bukan hanya bicara tentang bagaimana memotong sebetulnya, tapi berbicara tentang memotong sekaligus tidak mengurangi makna dari buku itu. Jadi saya mencatat ada 3 poin penting. Yang pertama itu berbicara tentang membahas posisi internet dalam sosiologi modern, mengingat dampaknya terhadap sosiologi itu sebagai sebuah disiplin ilmu. Jadi ini sebetulnya mau berbicara tentang bahwa di dalam sosiologi itu ada berbicara tentang internet ya. Itu di dalam, kita bisa lihat itu di bagian dari sosiologi komunikasi ya, membahas tentang itu internet, bahwa internet juga menjadi satu entitas yang ada dalam masyarakat, yang menjadi salah satu karakteristik masyarakat yang modern. Di dalam realitas kehidupan internet kita sebetulnya memiliki suatu fenomena yang berbeda dengan konteks kehidupan zaman dulu. Makanya ini berada dalam cakupan sosiologi modern. Sehingga dia bisa bicara di sini tentang membahas posisi internet dalam sosiologi. Bahwa internet ini mendapat posisi yang strategis dalam sosiologi modern. Karena salah satu karakteristik dari sosiologi masyarakat modern itu adalah adanya internet. Sekaligus mengingat dampaknya terhadap sosiologi sebagainya. Dampaknya tadi bahwa kemudian internet ini dijadikan sebagai salah satu objek kajian sosiologi untuk menguatkan sosiologi ini sebagai satu disiplin ilmu yang dapat mendapat keautentikannya atau dapat dipercaya. Ya, karena dia membahas secara komprehensif seluruh realitas kehidupan manusia, termasuk salah satunya berbicara tentang internet yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Yang kedua itu berbicara tentang upaya untuk memberikan teori-teori yang mampu mencakup dan menjelaskan internet. Jadi di dalam buku ini juga menyajikan berbagai macam teori, berbagai macam pendapat tentang internet ini di dalam sosiologi modern. Seperti mencakup, menjelaskan berbagai macam teori. Ada teori-teori itu mencoba untuk menjelaskan tentang internet itu. Yang pasti bahwa di dalamnya itu pasti menjelaskan tentang bagaimana sosiologi itu harus menjadikan internet sebagai salah satu objek kajiannya. Kemudian apa relevansi sehingga itu bisa dijadikan sebagai satu objek kajian. Apa kaitannya dengan konteks kehidupan manusia. Selain itu, dalam bagian yang terakhir itu ada berbicara tentang bab-bab dalam buku ini sebetulnya telah mengulas bidang media, bidang solidaritas teknologi untuk menyediakan sarana, yaitu untuk menghubungkan satu dengan yang lain. Jadi dalam buku ini membahas tentang ada berbagai macam media. Kemudian ya seperti tadi, internet itu sebetulnya adalah sebuah media ya. Dan bagaimana kemudian dalam internet itu menjalin suatu solidaritas. Ya, solidaritas ini adalah salah satu keadaan, kondisi di mana atau fenomena yang pada saat ini
bisa dilihat sebagai suatu fenomena yang tak tampak sebetulnya ya, relasi yang tak tampak, solidaritas yang tak tampak, karena dia menjadikan internet sebagai media, sebagai perantara solidaritas itu. Yang ketiga itu, yang berikut itu berbicara tentang suatu teknologi menyediakan sarana untuk menghubungkan satu dengan yang lain. Internet ini masuk tetap tidak terlepas dari berbicara tentang soal teknologi ya, satu teknologi baru di mana internet itu menjadi salah satu tempat atau media untuk kemudian dijadikan sebagai lahan untuk menghubungkan antara yang satu dengan yang lain dalam konteks kehidupan masyarakat. Maka ini menjadi penting. Kenapa kemudian sosiologi itu sebagai satu disiplin ilmu menjadikan internet itu sebagai salah satu objek kajian. Maka menarik ketika berbicara tentang sosiologi dan internet. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebih saya menyampaikan permohonan maaf. Selamat malam dan terima kasih banyak.